Sahabatku, selamat jumpa kembali dengan channel Pendidikan Tanpa Batas. Dan channel ini terus akan berbagi informasi tentang dunia pendidikan di multi segmen. Di pertemuan kali ini masih tentang At-Tibbun Nabawi, tentang bagaimana cara mengobati demam versi Tibbun Nabawi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal humma aw shiddatal humma min faihi jahannam fa abriduha bil ma." Sesungguhnya demam atau yang disebut dengan demam berat itu berasal dari uap jahanam. Karena itu dinginkanlah dengan air. Sahabatku, hadis ini kadang membuat bingung di kalangan beberapa dokter yang tidak memahami tentang pengobatan nabawi. Mereka mengira bahwa hadis yang saya bacakan tadi bertentangan dengan metode umum perawatan demam. Namun perlu kita ketahui bahwa ini tinjauan pengobatan non-medis, yaitu versi Tibbun Nabawi. Jika Rasulullah SAW mengeluarkan suatu pernyataan, tentu konteksnya ada dua. Yang pertama, pernyataan yang bersifat umum, yakni yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan yang kedua, pernyataan yang bersifat khusus, yang hanya ditujukan kepada umat tertentu dalam kondisi tertentu juga. Sebagian besar pernyataan Rasulullah SAW ini pada jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, sama halnya dengan pernyataan Rasulullah SAW yang melarang kita, janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air kecil atau buang air besar. Jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Pernyataan ini bukan ditujukan bagi orang-orang yang bermukim di timur atau barat, juga tidak kepada penduduk Irak, tetapi ditujukan bagi orang-orang yang bermukim di Madinah yang searah seperti Syam. Karena hal ini sama dengan sabda Rasulullah, apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Sahabatku, dengan analogi ini kita tahu bahwa yang dikatakan Rasulullah SAW itu khusus untuk penduduk Hijaz, karena penduduk yang berada di wilayah ini mudah sekali terserang penyakit demam karena sengatan matahari, sehingga jenis penyakit demam ini membutuhkan air yang dingin, baik air untuk diminum atau air untuk mandi. Atas dasar itu, demam menyebabkan suhu tubuh yang berasal dari jantung naik dan menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah yang energinya bersumber dari dalam tubuh. Naiknya suhu tubuh ini mengacaukan fungsi tertentu di dalam tubuh, sehingga atas dasar itu ada dua kategori demam. Demam pertama adalah demam yang simptomatik akibat pembengkakan, sengatan matahari, dan aktivitas yang tak terkontrol. Kemudian kategori demam yang kedua adalah demam yang disebabkan oleh suatu penyakit yang biasanya bermula pada organ vital, kemudian memanaskan seluruh tubuh. Jika sumbernya dari energi jiwa, ia disebut demam sehari atau yang disebut dengan quotidian fever.
karenanya akan hilang dalam sehari dan akan bertahan maksimal 3 hari. Sedangkan demam yang disebabkan oleh kontaminasi unsur yang berbahaya dinamakan demam ofniyah. Dan demam seperti ini terbagi menjadi 4 jenis: demam kuning, demam hitam, demam botonis, dan demam berdarah. Demam yang bersumber dari organ-organ dasar tubuh dinamakan demam hektik, terbagi menjadi 3 macam. Demam bisa sangat bermanfaat bagi tubuh karena bisa melebihi obat. Demam sehari dan demam ofniyah dapat memanaskan dan mematangkan zat-zat yang tak matang tanpa demam. Selain itu, demam membongkar beragam sumbatan, terutama yang tak dapat ditembus oleh pelarut. Demam juga membantu menyembuhkan sebagian besar jenis radang pada mata secara cepat. Juga menyembuhkan kelumpuhan otot-otot wajah karena gangguan fatal saraf wajah. Hemiplegia, kelumpuhan yang menyerang satu sisi tubuh. Kejang dan beberapa penyakit lain yang diakibatkan oleh kotoran-kotoran berat dalam tubuh. Dari keterangan hadis Rasulullah SAW, sebagian dokter merasa lega ketika tubuh pasiennya mengalami demam tinggi karena ini menandakan pasien akan segera sembuh dari penyakitnya. Ini karena dalam beberapa kasus, demam lebih efisien dibandingkan dengan pemberian obat. Karena dengan mematangkan zat-zat semacam ini, maka obat dapat menyentuhnya dan mengeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, demam mendatangkan penyembuhan. Jika demikian, maka hadis yang saya bacakan tadi berbicara tentang jenis demam simptomatik yang dapat diredakan dengan merendamkan badan ke dalam air dingin atau meminum air dingin. Penderita tidak membutuhkan obat lain sebab jenis demam semacam ini terjadi karena unsur panas. Sahabatku, seorang dokter yang bernama Galileus, beliau mengakui bahwa air dingin membantu meredakan jenis demam seperti ini. Ia menyatakan dalam artikel ke-10 dari bukunya Healing Methods, Kiat Kesembuhan, jika seorang yang muda, sehat dan tidak ada pembengkakan dalam tubuhnya, maka mandi di air yang dingin atau berenang air yang dingin, maka ia akan memperoleh manfaat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya selalu meresepkan pengobatan ini. Sahabatku, sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa demam berasal dari uap neraka jahanam di atas tentu mengandung 2 aspek penting. Yang pertama, demam merupakan panas yang diambil dari neraka jahanam agar hamba-hambanya menjadikan sebagai indikasi neraka sehingga dapat mengambil pelajaran. Untuk itu, Allah telah menciptakan alasan dan menyebab timbulnya demam. Demikian pula kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, dan keriangan hati adalah bagian dari kebahagiaan surgawi yang Allah tampakkan di dunia sebagai pelajaran dan indikasi keberadaan surga. Allah membolehkan perasaan-perasaan seperti itu karena alasan-alasan yang perlu. Selanjutnya, di atas aspek yang kedua adalah menyamakan panasnya demam dengan gejolak panas api neraka yang hebat, agar hati dan pikiran kita tidak membayangkan dahsyatnya siksaan dan panas neraka. Sahabatku, cinta channel pendidikan tanpa batas dimanapun Anda berada. Abu Nuaim berkata, jika salah seorang di antara kalian menderita demam, siramilah ia dengan air dingin selama 3 malam berturut-turut sebelum fajar. Lalu Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-humma kirun
mingkirin jahannam panahhuha ankum bil ma'il barid. Demam berasal dari tiupan panas neraka jahanam, maka hilangkanlah dengan air yang dingin. Dalam kitab Al-Musnad dan kitab lain dari hadis oleh Hasan dari Samurah, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-humma qit'atum minan nar fa'abriduha ankum bil ma'il barid. Demam adalah satu bagian dari api, hilangkan ia dengan api yang dingin. Jika Nabi SAW terserang demam, beliau juga biasa minta air dingin kemudian menuangkannya di atas kepalanya. Diriwayatkan dalam kitab Sunan, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa demam disebutkan di hadapan Rasulullah dan seorang lelaki mengutuknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah mengutuk demam, karena sesungguhnya demam menghapuskan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi. Demam biasanya diikuti dengan pantangan mengkonsumsi makanan yang buruk dan tuntunan mengkonsumsi makanan dan obat-obatan yang bermanfaat. Tubuh penderita akan dibersihkan dari seluruh kotoran serta unsur-unsur dan zat-zat yang merugikan. Demam memiliki efek pembersih yang sama seperti api menghilangkan karat besi. Karenanya manfaat demam sangat dikenal di kalangan ahli kesehatan. Mengenai pembersihan hati dari penyakit dan kotoran, hanya para dokter ahli pengobatan hati yang mempunyai akses terhadap pengetahuan ini. Mereka menemukan apa yang Rasulullah SAW katakan merupakan kebenaran yang jelas. Namun jika penyakit hati menjadi kronis, harapan untuk menyembuhkan penyakit itu akan berkurang. Dengan demikian, demam membantu tubuh dan jiwa. Karena itu mengecam hal yang sangat bermanfaat merupakan tindakan yang zalim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, tidak ada penyakit yang menimpaku yang lebih aku sukai selain demam. Karena demam merasuki setiap organ tubuhku dan Allah menganugerahi setiap organ dengan pahala yang setimpal. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya berkata, apabila seorang di antara kalian terserang demam, sedangkan demam itu adalah percikan api neraka, hendaklah ia memadamkan demam dengan air dingin atau berendam di sungai yang mengalir. Sebaiknya ia mandi sudah fajar sebelum terbit matahari. Sahabatku, dengan namamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit hambamu ini dan luruskanlah petunjuk Rasulmu. Lalu berendam sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Kalau sembuh, alhamdulillah. Bila belum sembuh juga, ulangi hingga 5 hari. Kalau belum sembuh juga, hingga 7 hari. Umumnya tidak pernah lebih dari 7 hari dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena penggunaan air dingin untuk meredakan demam pada musim panas di wilayah-wilayah yang berudara panas sangat bermanfaat. Lebih baik lagi jika air itu jauh dari terpaan sinar matahari menjelang fajar. Lagi pula sebelum fajar tubuh manusia berada pada kondisi terkuatnya karena habis tidur, relaksasinya memadai dan polusi udara masih rendah, sehingga kekuatan tubuh akan menambah kekuatan obat. Dalam hal ini air untuk meredakan demam yang tidak diakibatkan tumor ganas, zat-zat atau kondisi-kondisi yang dapat merusak tubuh. Karenanya atas izin Allah akan meredakan panas demam. Sahabatku, itulah sekilas ajaran Rasulullah SAW dalam Tibbun Nabawi tentang bagaimana kita menyembuhkan penyakit demam yang tentu bukan karena disebabkan oleh tumor yang ganas.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.